Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kalista Indrastuti dengan NIM 235177708PN 18486. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Indian Ocean Dipole atau IOD, salah satu fenomena iklim penting yang mempengaruhi curah hujan, suhu laut, dan kondisi cuaca di Indonesia. Presentasi ini akan membahas definisi IOD, mekanismenya, fase-fase yang terjadi, pemantauan IOD, serta dampaknya bagi sektor kehidupan. Apa itu IOD? Indian Ocean Dipole atau IOD adalah fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia. Ketika terjadi perbedaan suhu muka laut antara bagian barat dan timur samudra tersebut, IOD bekerja seperti ayunan suhu yang menggeser pola angin, curah hujan, dan tekanan udara. Fenomena ini mirip dengan ENSO, tetapi terjadi khusus di Samudra Hindia dan sangat berpengaruh langsung pada Asia Tenggara, terutama Indonesia. Lokasi terjadinya IOD yaitu terjadi di dua area utama, di mana yang pertama yaitu terjadi di Samudra Hindia bagian barat, dekat pantai Afrika Timur. Yang kedua yaitu terjadi di Samudra Hindia bagian timur, yaitu dekat perairan Indonesia, terutama sekitar Sumatera dan Jawa. Perbedaan pemanasan dua wilayah inilah yang menjadi pemicu utama perubahan pola cuaca. Selanjutnya, kita akan membahas terkait mekanisme IOD dan trap point. Trap point dalam konteks IOD adalah titik kunci lokasi akumulasi perubahan suhu laut yang memicu feedback antara atmosfer dan lautan. Ketika salah satu sisi lebih hangat, angin permukaan dan arus laut akan ikut berubah, dan perubahan ini terjebak atau terfokus pada area tertentu sehingga memperkuat fase IOD. Contohnya, saat perairan Indonesia mengalami pendinginan, maka area tersebut menjadi trap point yang memperkuat IOD positif. Tiga fase IOD yaitu IOD positif, IOD negatif, IOD netral, di mana setiap fase tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pola hujan dan arus laut. Selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail terkait IOD positif, di mana pada fase IOD positif suhu muka laut di perairan Indonesia bagian timur menjadi lebih dingin dari normal, sementara bagian barat Samudra Hindia justru lebih hangat. Akibatnya massa udara lebih sering naik di Afrika Timur sehingga wilayah itu cenderung basah. Sedangkan Indonesia mengalami pengurangan curah hujan bahkan kekeringan di beberapa wilayah. IOD positif sering memperparah dampak El Nino. Selanjutnya kita akan membahas terkait IOD negatif, di mana sebaliknya pada fase IOD negatif ini perairan Indonesia menjadi lebih hangat, uap air meningkat, dan pembentukan awan juga meningkat. Fase tersebut menyebabkan curah hujan di Indonesia lebih tinggi dari normal, sehingga risiko banjir dan longsor sangat meningkat. Sementara itu, bagian barat di Samudra Hindia justru mengalami kondisi lebih kering. Pada IOD netral, suhu di kedua sisi Samudra Hindia relatif seimbang. Pola angin dan curah hujan cenderung mengikuti kondisi normal musiman. Meski demikian, IOD netral masih dapat dipengaruhi oleh fenomena lain seperti ENSO dan monsoon Asia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pentingnya pemantauan IOD, di mana BMKG, NOAA, dan lembaga internasional lainnya secara rutin tuh memantau nilai IOD melalui indeks yang disebut Dipole Mode Index atau DMI. Data ini penting untuk menentukan potensi risiko cuaca ekstrim. Dengan memahami pola IOD, pemerintah serta masyarakat dapat merencanakan tindakan mitigasi yang lebih baik tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dampak IOD bagi Indonesia. Dampak IOD sangat besar bagi berbagai sektor. Yang pertama yaitu bagi sektor pertanian, gagal panen saat IOD positif, sementara produksi akan tinggi saat IOD negatif. Pada sektor perikanan, perubahan suhu laut akan mempengaruhi migrasi ikan, plankton, dan hasil tangkapan. Sementara di sektor bencana, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan gelombang tinggi akan terjadi. Nah, untuk sektor sosial ekonomi, stok air bersih, harga pangan, hingga keselamatan nelayan juga berdampak. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Eh, Kesimpulannya yaitu IOD adalah fenomena iklim besar di Samudra Hindia yang sangat mempengaruhi cuaca Indonesia. Fase positif menyebabkan kekeringan, fase negatif menyebabkan hujan berlebih, dan fase netral adalah kondisi normal.
Pemahaman IOD sangat penting untuk pertanian, perikanan, mitigasi bencana, dan perencanaan pembangunan. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga penjelasan mengenai Indian Ocean Dipole atau IOD dapat membantu kita memahami dinamika iklim di Indonesia dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.